Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afika Nurmala dari Universitas Teknologi Sumbawa dengan NIM 211009055, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan memberikan materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Jadi, di era digital yang terus berkembang, pengetahuan menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi. Kemampuan untuk mengolah, membagi, dan memanfaatkan pengetahuan secara efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Organisasi dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan mengolah informasi dan pengetahuan yang dihasilkan setiap hari. Budaya manajemen pengetahuan yang kuat dapat menjadi kunci dan mengatasi tantangan ini. Budaya organisasi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi manajemen pengetahuan. Budaya yang mendukung pertukaran informasi, kolaborasi, dan pembelajaran dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan. Banyak manajemen pengetahuan yang efektif dan berhasil. Studi kasus ini dapat menjadikan inspirasi dan contoh bagi organisasi lain dan mengembangkan budaya yang serupa. Penelitian telah menunjukkan bahwa organisasi dengan budaya manajemen pengetahuan yang kuat cenderung memiliki kinerja yang baik, inovasi yang lebih tinggi, dan tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang rumus masalahnya. Adapun rumusan masalah dalam materi tersebut. Yang pertama itu, apa itu budaya organisasi? Yang kedua, apa saja komponen utama budaya yang mendukung manajemen pengetahuan? Yang ketiga, apa saja implementasi komponen utama budaya yang mendukung manajemen pengetahuan? Yang keempat, apa strategi budaya manajemen pengetahuan? Yang kelima, apa langkah praktis untuk mendorong budaya pengetahuan yang berkelanjutan? Yang keenam, apa tantangan dalam membangun budaya manajemen pengetahuan di organisasi? Yang ketujuh, apa solusi atau strategi untuk mengatasi tantangan dan manajemen pengetahuan di organisasi? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk memahami apa itu budaya organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui komponen utama budaya yang mendukung manajemen pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengetahui implementasi komponen utama budaya yang mendukung manajemen pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengetahui implementasi komponen utama budaya yang mendukung manajemen pengetahuan. Yang keempat, untuk memahami strategi budaya manajemen pengetahuan. Yang kelima, untuk mengetahui langkah praktis untuk mendorong budaya pengetahuan yang berkelanjutan. Yang keenam, untuk mengetahui tantangan dalam membangun budaya manajemen pengetahuan di organisasi. Dan yang terakhir adalah untuk memahami solusi atau strategi untuk mengatasi tantangan dalam manajemen pengetahuan di organisasi. Ya, saya akan membahas tentang budaya organisasi. Setiap orang mengembangkan sistem nilai yang mengatur cara berperilaku dan bertindak orang-orang yang ada di dalamnya. Sistem nilai inilah yang diamankan sebagai budaya organisasi. Setiap perusahaan memiliki budaya khas sendiri yang membedakan dari perusahaan lain. Kuat atau lamanya budaya organisasi dalam perusahaan tergantung pada sejauh mana nilai ini yang dikembangkan dimiliki secara dalam dan luas oleh karyawannya. Semakin banyak karyawan menerima nilai-nilai ini organisasi dan semakin besar komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut. Kepercayaan, nilai-nilai, dan tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh suatu organisasi sebagai dasar dalam menemukan tujuan, konsensus, keunggulan, prestasi, kinerja, inovasi, kesatuan, keakraban, dan integrasi organisasi. Selanjutnya di sini ada budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama, ada nilai berbagi pengetahuan, yang dimana budaya yang mendorong berbagi pengetahuan antar anggota organisasi akan memfasilitasi aliran informasi yang lancar dan efektif. Yang kedua, ada pembelajaran bersama, yang dimana
Budaya yang mempromosikan pembelajaran bersama dan kolaborasi dalam menciptakan lingkungan di mana anggota organisasi merasa nyaman untuk berbagi pengalaman. Yang ketiga, ada keterbukaan dan kolaborasi, yang dimana budaya terbuka, transparan, dan kolaborasi akan mempercepat pertukaran informasi dan ide di seluruh organisasi. Hal ini akan mendukung tujuan manajemen pengetahuan dalam membangun basis pengetahuan yang ada di. Yang ketiga, ada keterbukaan dan kolaborasi, yang dimana budaya terbuka, transparan, dan kolaborasi akan mempercepat pertukaran informasi dan ide di seluruh organisasi. Yang keempat, ada penghargaan terhadap pengetahuan, di mana budaya yang menghargai kontribusi pengetahuan dari individu dan memotivasi anggota organisasi untuk aktif berpartisipasi dalam proses manajemen pengetahuan. Yang kelima, ada fleksibilitas dan adaptasi, di mana budaya yang mendukung fleksibilitas, adaptasi, dan eksperimen akan memungkinkan organisasi untuk terus belajar dan berevolusi sesuai dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya di sini ada komponen utama budaya yang mendukung manajemen pengetahuan. Yang pertama, ada keterbukaan kolaborasi. Yang kedua, pembelajaran bersama. Yang ketiga, inovasi dan eksperimen. Yang keempat, penghargaan terhadap kontribusi pengetahuan. Yang kelima, ada komitmen terhadap pembelajaran kontinu. Yang keenam, komitmen terhadap perubahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi budaya manajemen pengetahuan. Ini dibagi menjadi 9. Yang pertama, kepemimpinan dan yang mendukung. Yang kedua, pengidentifikasi pengetahuan kunci. Yang ketiga, pembentukan tim manajemen pengetahuan. Yang keempat, pengembangan infrastruktur teknologi. Yang kelima, penghargaan dan insentif. Yang keenam, pelatihan penghargaan. Yang ketujuh, pengukuran dan evaluasi. Yang kedelapan, promosi budaya berbagi pengetahuan. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang terbuka. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis untuk mendorong budaya pengetahuan yang berkelanjutan. Di sini ada 9 cara. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, pembentukan tim manajemen pengetahuan. Yang ketiga, mengidentifikasi pengetahuan kunci. Yang keempat, penggunaan teknologi pendukung. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Yang keenam, forum diskusi dan kolaborasi. Yang ketujuh, membangun budaya pembelajaran. Yang kedelapan, pengakuan dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah komitmen pemimpin. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang tantangan dalam membangun budaya manajemen pengetahuan di organisasi. Dibagi ada beberapa macam. Yang pertama, ada perubahan budaya yang tidak mudah. Yang kedua, kesulitan dalam berbagi pengetahuan. Yang ketiga, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Yang kelima, resistentasi terhadap perubahan. Yang keenam, kesulitan dalam pengukuran dan evaluasi. Yang ketujuh, kesulitan dalam menerapkan budaya pembelajaran. Selanjutnya, saya di sini akan membahas studi kasus. Sebagai contoh studi kasus adalah Bank Sentral Asia BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang telah berhasil menerapkan budaya manajemen pengetahuan yang kuat di dalam organisasinya. Berikut adalah beberapa contoh bagian BCA berhasil menerapkan budaya manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah sistem informasi terintegrasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, platform kolaborasi. Yang keempat, budaya pembelajaran berkelanjutan BCA. Dan yang kelima, penghargaan terhadap kontribusi pengetahuan. Nah, melalui penerapan budaya manajemen pengetahuan yang efektif, Bank BCA telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, inovatif. Pada pekerjaan, pendekatan ini telah membantu BCA
untuk tetap menjadi salah satu bank termuka di Indonesia dan terus berinovasi dalam mengolah dan memanfaatkan pengetahuan di dalam organisasi. Mungkin sekian video materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.